Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah bahasa, contohnya bahasa Indonesia, bisa punya begitu banyak kata? Nah, hari ini kita bakal jadi arsitek bahasa. Kita akan bedah bareng-bareng gimana bahasa Indonesia itu membangun, meminjam, sampai akhirnya menyempurnakan kosakatanya. Jadi, pertanyaannya gimana caranya kita bikin kata baru? Bahasa itu kan hidup ya, dia selalu butuh kata-kata baru untuk ide-ide baru yang muncul. Nah, terus dapatnya dari mana kata-kata baru itu? Oke, cara pertama yang paling umum, ya pinjam. Anggap aja arsitek bahasa kita ini lagi belanja material dari luar. Bisa dari bahasa Inggris, Arab, Belanda, dan ternyata ada 4 cara cerdas buat meminjamnya. Nah, ini dia 4 jurusnya. Ada adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Ini nih, strategi utama bahasa Indonesia buat mengimpor konsep-konsep asing. Mulai dari yang cuma copy-paste langsung, sampai yang super kreatif. Yuk, kita bedah 2 yang pertama, adopsi lawan adaptasi. Adopsi itu gampang banget, ambil aja langsung apa adanya. Contohnya, supermarket. Nah, kalau adaptasi, ini sedikit diubah biar pas sama lidah dan aturan kita. Kayak kata pluralization dari bahasa Inggris, kita serap jadi pluralisasi. Kelihatan kan bedanya? Selanjutnya, ada penerjemahan dan kreasi. Ini levelnya lebih kreatif lagi. Penerjemahan itu ya, cari padanan langsungnya. Try out, jadi uji coba. Gampang kan? Tapi yang paling keren itu kreasi. Kita nggak nerjemahin kata per kata, tapi bikin konsep baru. Spare parts itu bukan diterjemahin jadi bagian-bagian sisa, tapi jadi suku cadang. Keren kan? Benar-benar menangkap esensinya. Oke, kita udah punya bahan mentahnya nih, yaitu kata dasar. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita merakit kata-kata ini jadi punya makna baru? Nah, disinilah kita butuh toolkit canggih yang namanya affix atau imbuhan. Jadi, afiksasi ini intinya proses nambahin imbuhan ke kata dasar. Ini cetak biru paling fundamental dalam bahasa Indonesia. Dengan proses ini, kita bisa sulap kata benda jadi kata kerja, kata sifat, atau ya apa aja sesuai kebutuhan. Di dalam toolkit kita ada 4 alat utama. Ada prefix yang ditaruh di depan, sufiks di belakang, terus ada infix yang nyelip di tengah-tengah kata. Nah, yang unik lagi ada konfiks yang seolah-olah memeluk kata dasarnya dari depan dan belakang sekaligus. Sejauh ini aturannya cukup lurus-lurus aja ya, tapi bahasa Indonesia punya satu aturan konstruksi yang agak unik. Kalau dilihat sekilas, kayaknya kok nggak logis ya. Aturan ini namanya peluluhan. Coba tebak deh, kalau awalan men ketemu kata dasar survei, jadinya apa? Logikanya sih mensurvei ya kan? Tapi ternyata bukan itu jawabannya. Ada sesuatu yang aneh tapi menarik terjadi di sini. Hasil akhirnya itu menyurvei. Loh, tunggu dulu. Huruf S di kata surveinya kemana? Kok bisa hilang? Nah, ini dia yang namanya proses peluluhan. Jadi, huruf pertamanya itu meleleh atau luluh. Ini aturan fonologis, tujuannya simpel banget. Biar pas diucapin, aliran katanya jadi lebih mulus dan enak didengar. Aturan meleleh ini nggak berlaku buat semua huruf ya, cuma buat kata dasar yang awalnya huruf K, T, S, dan P. Dan kalau ketemu awalan men atau pen. Contohnya, mentambah konsumsi jadi mengonsumsi, K-nya luluh. Tapi ada pengecualian. Kalau setelah K, T, S, P itu ada huruf konsonan lagi, dia nggak jadi luluh. Kayak mentambah kritik, K-nya nggak hilang, jadinya mengkritik. Aman dia. Oke, setelah kita tahu cara membangun kata, pekerjaan arsitek bahasa belum selesai. Ada langkah terakhir yang penting banget, yaitu finishing atau sentuhan akhir. Ini adalah tentang memilih kata yang paling pas. Inilah yang kita sebut seni memilih kata atau diksi. Dalam bahasa Indonesia, cetak biru formalnya itu adalah kata baku. Kenapa ini penting? Supaya komunikasi kita, terutama di situasi resmi, bisa presisi, jelas, dan tentunya efektif. Contoh paling gampang deh, kita sering banget kan bilang atau nulis antre, padahal bentuk bakunya itu antre pakai E. Kelihatannya sepele ya, cuma beda satu huruf, tapi ini penting. Sama juga kayak kata analisa, sering dengar kan? Nah, bentuk yang benernya itu analisis pakai I dan S. Dengan pakai bentuk baku kayak gini, komunikasi kita jadi terasa lebih presisi. Satu lagi yang sering salah, praktek. Yang baku itu praktek. Nah, inilah kenapa diksi itu penting. Ini soal memilih alat yang tepat dari toolkit bahasa kita, supaya hasilnya juga sempurna dan profesional.
Jadi gitu deh ceritanya. Mulai dari impor material, merakitnya dengan aturan-aturan unik, sampai memilih sentuhan akhir yang pas. Begitulah cara bahasa Indonesia membangun dunianya sendiri, kata demi kata. Nah, jadi kepikiran kan? Kira-kira apa ya aturan arsitektur tak tertulis yang ada di bahasa ibu Anda?